Shallal ilahu 'alan nuril ladzi dhahara lana fi syahril rabi'il awwal ishtahara. Allah bersalawat kepada cahaya yang nampak bagi kita di bulan Rabiul Awal yang tersohor ini, yaitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bait-bait syair itu juga disebutkan, ja'at malaikatur rahmanu tashhaduhu kaima tumatta'a min anwarihin nadhara. Para malaikat-malaikat Allah yang Maha Rahman datang menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaima tumatta'a min anwarihin nadhara, agar mereka dapat menikmati daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan-pandangan mereka. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan di dalam kitab Al-Imta' bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, lamma wurida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Ridwan khazinul jinan qala fi udhunihi abshir ya Muhammad fama min nabiyyin illa waqad a'taituh fa anta aktsaruhum ilman wa asja'uhum qalban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibundanya Aminah radhiyallahu anha, malaikat Ridwan, penjaga surga, turun ke bumi dan berbisik di telinga Nabi, abshir ya Muhammad, bergembiralah engkau wahai Muhammad. Fama min nabiyyin illa waqad a'taituh, tidak ada seorang nabi pun yang dilahirkan kecuali aku beritahukan tentang keutamaan mereka masing-masing. Fa anta, maka engkaulah aktsaruhum ilman, orang yang terbanyak di antara mereka para nabi dan rasul ilmu pengetahuannya, wa asja'uhum qalban, dan engkaulah yang paling berani dan tangguh hatinya di kalangan mereka semua, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari riwayat ini kita dapat mengambil kesimpulan betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa indahnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengalahkan indahnya surga. Sampai-sampai malaikat Ridwan, penjaga surga, rela meninggalkan surga dan seluruh kenikmatan-kenikmatannya hanya ingin menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kaima tumatta'a min anwarihin nadhara, agar mereka dapat menghiasi dan bersenang-senang dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pandangan dan penglihatan mereka. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah menjadi umat makhluk yang termulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andai kata setiap hari kita melakukan maulid Nabi, bergembira menyambut lahirnya Nabi, setiap hari kita lakukan dan itu dikatakan wajib, maka tidaklah jauh, maka tidaklah aneh jika itu dikatakan wajib. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi pilihan Allah yang paling banyak ilmunya di kalangan para nabi yang lainnya dan yang paling berani hatinya di kalangan para nabi yang lainnya, sehingga Allah pilih beliau semulia-mulia nabi dan semulia-mulia rasul. Karena kita punya nabi paling mulianya nabi dan rasul, maka kita pun menjadi umat yang paling mulia. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan semulia-mulia rasul, maka kita menjadi semulia-mulia umat, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat. Kalian telah dilahirkan bagi manusia di dunia ini sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak, memerintah orang berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Itulah umat Nabi Muhammad
yang dicatat dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebaik-baik umat. Alhamdulillah, kita tidak pernah meminta ini, kita tidak pernah memohon kepada Allah untuk menjadi umat beliau, tetapi bimahdi fadlih, murni dengan karunia-Nya semata kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah Maha Kuasa menjadikan kita umat Nabi Adam, maka kita hidup di zaman Nabi Adam. Allah juga Maha Kuasa untuk menghadirkan ruh kita ke alam dunia ini di zaman Nabi Musa, maka kita akan menjadi umat Nabi Musa. Tetapi ketentuan Allah, takdir dan kudrah serta iradahnya Allah memilih kita untuk lahir setelah Nabi Muhammad dilahirkan, sehingga kita menjadi umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, murni semata karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja mengidam-idamkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Inni istafaituka birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituk wa kun minasyakirin. Saya sudah pilih engkau wahai Musa untuk mengemban risalahku dan untuk menyampaikan kalamku, maka ambil yang sudah aku berikan kepadamu dan bersyukurlah. Jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur, jangan macam-macam. Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menolak. Kita tidak pernah minta, begitu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Maka walau anna amilna li ahmada maulidan qad kullu yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andai kata kita melakukan maulid untuk Nabi setiap hari, itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua telah membuktikan cinta kita, telah membuktikan syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghadiri acara Maulidur Rasul pada malam hari ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan kita, terutama para mereka yang sudah mempersiapkan acara ini, para sahabat-sahabat kita, para sukarelawan dari sejak awal beberapa hari yang lalu. Mereka meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran mereka, juga dana dan harta mereka untuk terselenggaranya acara Maulidur Rasul pada malam hari ini. Ada yang menyumbangkan sapi akikah. Alhamdulillah, sapi akikahnya sudah disembelih dan insya Allah nanti kita akan makan bersama daging daripada akikahan tersebut. Semoga Allah terima akikah itu dari mereka peserta akikah, dan Allah Subhanahu wa taala tebus jiwa-jiwa mereka yang tergadaikan dengan berkat akikah tersebut. Dan Allah taala catat setiap daging-daging akikah yang masuk ke dalam perut itu dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada yang menyumbangkan kambing kemarin itu, Bapak Aang Anggoro, untuk memeriahkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sumbangkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyumbang aqua, minuman mineral, ada juga yang menyumbang kue, ada juga yang menyumbang buah-buahan, macam-macam sumbangan, ada juga yang berupa materi, macam-macam sumbangan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua itu dan Allah jadikan sebagai sebab kelak di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mungkin ulun tidak panjang lebar, sebelum ulun akhiri muqaddimah ini, ulun haturkan kepada pian semua terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berkenan untuk menghadiri acara pada malam hari ini bersama-sama memeriahkan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulun haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika nanti ada di antara jamuan kami yang kurang berkenan di hati pian semua. Mohon dimaklumi dan harap dimaafkan. Insyaallah nanti acara kita akan kita lanjutkan setelah ceramah, akan kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah, dan nanti akan kita lanjutkan juga dengan makan-makan bersama. Dan bagi yang ingin bergabung, kita akan lanjutkan nanti dengan acara hiburan marawis, juga dengan koreografi bela diri. Semuanya itu kita lakukan demi hanya untuk memeriahkan Maulidur Rasul, untuk mengungkapkan rasa gembira dan bahagia kita dalam menyambut bulan lahirnya, bahkan malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau menurut pendapat yang masyhur dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal.
Masing-masing setiap orang itu punya cara sendiri dalam mengungkapkan rasa gembira dan bahagianya. Rasulullah mengungkapkan rasa bahagia dan gembiranya ketika beliau dilahirkan dengan cara berpuasa. Ketika ditanya beliau berpuasa hari Senin, kenapa? Fihi yauma wulidtu, di hari Senin hari aku dilahirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi merayakan Maulid. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi merayakan dan memperingati Maulid, tapi dalam bentuk berpuasa. Masing-masing kita punya cara sendiri. Ada yang memeriahkannya dan memperingatinya dengan bentuk silaturahim seperti pada malam hari ini. Kita saling bercengkrama, bertatap muka, bersilaturahim. Ini sebagai bentuk memeriahkan hari lahirnya Nabi. Dan ini juga adalah ibadah. Kemudian kita saling bersalawat dan salam kepada beliau. Ini juga adalah ibadah. Masing-masing mengungkapkan rasa bahagianya menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW.